wal airah bijail qurna bijai habika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamatil awliya wal ulamail amin suhadu wassolihin min barakati makaramatim fi ulumim fi dini wa dunya wal airah nas'alukal ijabah bi rahmatika ya rahman min sayyidil lailul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bi rahmatika ya rahman min sayyidil fatihah. Baik, di sore hari ini kita akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu bab badal. Sebelumnya saya ingatkan bahwa badal itu menurut bahasa al-iwad pengganti. Ya, badal itu pengganti. Kalau ada istilah badal, adanya mubdal minhu. Apa? Mubdal minhu. Mubdal minhu itu yang digantikan oleh badal gitu. Itu kalau menurut bahasa. Nah, sekarang kalau menurut istilah badal itu apa? Badal itu adalah at-tabi'un, isim yang ikut. Isim yang ikut. Al-maksudu yang disejak bil hukmi dengan hukum, bila wasitatin kelawan tanpa perantaraan, bainahu ing dalem antarane badal, wa baina matbu'ihi lan ing dalem antarane lafad kang den nut, lafad yang diikuti. Berarti apa itu? Mubdal minhu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan begini. Saya itu ngomong pada antuna semuanya. Ngomong saya ini begini isinya. Ja'a Zaidun. Siapa yang datang? Zaid. Kemudian pakai tambahan lagi, lebih dijelaskan lagi. Abuka, bapakmu. Abuhu, bapaknya. Berarti yang datang siapa? Bapaknya, pengganti dari si Zaid gitu. Ja'a Zaidun Muhammadun, yo Muhammad. Oh, berarti si Muhammad yang datang itu. Itu berarti yang terkena hukum
Jaa itu yang kedua. Apa itu? Badal. Paham nggak? Yang terkena hukum datang itu adalah badal, menggantikan dari mubdal minhunya, yaitu lapad Zaidun. Itu Jaa Zaidun ahuhu, ya udah datang si Zaid, ahuhu yo sadulurna si Zaid. Makanya kalau dalam memberikan makna suka kalau dalam badal itu pakai kata-kata yo, itu menegaskan berarti. Paham ya? Itu. Nah, nanti dalam badal itu akan terbentuk dari kalimat isim dan kalimat fiil. Kama yu'lamu min qauli, sebagaimana nanti keterangannya akan diketahui dari nadoman bait berikut ini. Idasmun nau au fi'lun limis lihi ta'ala wal hukmu lis sani waan atpin hola. Baca dulu ah. 2, 2, 3. Kolon wa badun wastimalun wa golat kaza kaid robun pabil homsat bat itu pemanasan dulu biar grace. Oke. Kajiannya tentang badal dalam nadoman bait kitab Amriti ini menjelaskan idza tala, ada idza tala ing dalam nalikane ngiring-ngiringi, mengikuti boleh. Idza tala ing dalam nalikane ngiring-ngiringi, apa ismun au fi'lun, kalimat isim lan fi'il. Apa ismun kalimat isim wa au fi'lun lan kalimat fi'il. Apabila mengikuti, mengiring-iringi. Apa itu ismun kalimat isim au fi'lun utawa fi'il. Mengikuti apa? Limislihi maring sepadane ismun au fi'lun. Mengikuti pada isim atau fi'il. Lah itu limislihi, hi domirnya adalah apa? Domir mufrad sendiri, sementara di situ ada ismun au fi'lun. Tapi di sini limislihi, kepada sesamanya isim dan fi'il. Lah kalau begitu au, huruf au yang idasmun au ada nggak? Ada. Oke, fokus. Idasmun au fi'lun. Nah, lafad au itu adalah huruf apa?
Huruf atop fungsinya faedahnya apa? Oh deui. Hah? Litahir, betul, untuk memilih ya pada sesamanya isim atau fiil. Tazawwaj hindan au uhtaha, kawin maneh kasih Hindun au uhtaha atawa sadulur Hindun gitu. Ulah dua-dua nak milih wae hiji gitu. Paham tuh? Jadi fungsinya au di situ adalah litahir, untuk memilih. Wal hukmu lisani, wal hukmu sedengkeun ari lan hale utawi gitu. Wal hukmu lisani, wal hukmu lan utawi, lan hale utawi hukum. Wal hukmu lan hale utawi hukum jeung bari kaayaan hukum lisani eta kedua kang kapingdo. Hukumnya itu memiliki yang kedua, yaitu miliknya badal. Yang tadi saya katakan jaa Zaidun ahuhu atau ahuka, boleh. Saya ngomong kepadamu, jaa Zaidun ahuka, jaa udah datang si Zaidun, Pak Zaid. Ahuka yo sedulur anjeun. Ahuka itu adalah yang memiliki hukum jaa. Yang datang itu adalah ahuka. Ya, paham nggak? Halo, ngerti nggak? Jaa Zaidun ahuka, telah datang siapa si Zaid. Ahuka yo sedulur anjeun. Lapad ahuka itu menjadi pengganti dari si Zaid. Berarti yang datang itu siapa? Ahuka gitu. Wal hukmu lisani, sedangkan hukum anu kadua gitu. Waan atpin hola jeung disepikeun tina huruf atap. Enggak ngomong begini, jaa Zaidun wa ahuka, enggak ya, ngomongnya jaa Zaidun ahuka tanpa adanya huruf atop. Lah hampir mirip jeung atop bayan. Kalau atop nasa kan harus pakai huruf atop. Jaa Zaidun ahuka, paham tidak? Saya ini pegang begini, ini namanya apa namanya? JPT itu apa? Jamiah Kajian TikTok ya. Sedang main TikTok tuh, kajian TikTok ya, Jamiah Kajian TikTok ya. Cuman nggak ada pegangan, jadi kadar saya neranginya ini gitu, nggak ada yang punya ini. Nggak ada ini nih dulu kali ini, kan enak nerangin itu gitu. Oke, sama ini nanti videonya buat YouTube channel Anjay Pisan. Oke, channelnya Anjay Pisan kadet aja. Aduh, disubrek sekali-kali matu pang nyubreken. Itu iklan lagi, iklan. Kemarin habis iklan apa? Sekarang bagian iklan channel Anjay Pisan. Sebelum apa kajian berlangsung tentang badal. Paham nggak? Nggak pakai huruf atop, makanya dikatakan gini, waan atpin hola tuh, waan atpin hola, waan atpin hola, waan atpin hola, disepikeun tina huruf atop. Lah,
Tadi kan ada waidasmun, ada ya? Kalimat waida ada. Waidasmun au fi'lun. Itu ida, itu namanya ida syartiyah. Ida syartiyah. Setiap syarat pasti punya lupa. Hah? Punya jawab, ada jawabannya. Tadi dikatakan apabila mengikuti kalimat isim atau fiil, sedangkan hukumna eta nu ngabogaan anu kadua wa an atpin hola jeung tina huruf atop nu kadua teh disepikeun, enggak ngomong jaa zaidun wa ahuk wa ahuka, enggak pakai huruf wau ya, tapi ngomongnya begini, jaa zaidun ahuka. Jaa udah datang siapa Zaidun Pak Zaid, ahuka yo sedulur anjeun, wa an atpin hola huruf atopnya dibuang, disenyikan. Nah nanti lanjut paj'alhu, paj'al makanda diakan paj'al makanda diakan siro, paj'al makanda diakan siro hu ing ismin au fi'lun, hu ing ismin fa'ilun. Enggak ngomong paj'alhu ma, enggak ngomong paj'alhu ma, di nado mana paj'alhu, cukup hu, karena itu ada fungsi au litahir. Pembahasannya nanti badal itu bisa dibuat dari kalimat isim atau badal itu bisa dibuat dari kalimat fi'il. Pinter, cerdas ngaranna. Oke. Lah dijadikan apa? Fi i'rabihi, dalam segi i'rabnya. Kal awali koyo hukum kang pertama, kaya mubdal minhu. Kalau yang pertamanya dibaca ropa, maka yang kedua pun dibaca ropa. Ya, ropa. Kalau yang keduanya dibaca nasab, contoh ro'aitu zaidan ahoka ya, ulah nundutan ya kada bising poho. Sedikit biar jelas. Ini kemarin yang dijelaskan tentang apa ini? Ja'a Zaidun ahuka. Nah ini jangan pakai huruf waw atau di sininya wa'atpin hola. Kemudian ini namanya mubdal minhu yang digantikan. Ini namanya badal yang menggantikan. Jaa sudah datang siapa Zaid. Untuk sementara ngomong sampai sini. Jaa Zaidun, yang datang si Zaid. Paham tidak? Paham. Ya, menjelaskan bahwa yang datang itu si Zaid. Lah sekarang tambah dijelaskan lagi, dijetrekeun deui, lebih dijelaskan lagi. Ahuka yo sedulur anjeun. Si Zaid teh sedulur anjeun. Nah, ini namanya menjelaskan kepada Zaid bahwa yang datang itu siapa? Sedulur anjeun. Maka hukum punya yang kedua ini. Lapan ahuka. Hukum apa? Hukum apa? Halo. Hukumnya apa? Hukum jaa, datang. Ya, menghukumi kedatangan si Zaid milik si. Oke, ini. Terus lanjut. Tadi sampai mana?
faj'alhu fi i'rabihi, maka jadikan pada kalimat isim atau fi'il fi i'rabihi dalam i'rabnya kal awali seperti yang pertama. Lapadahuka dibaca apa ini? Dibaca apa? Kedudukannya jadi apa? Jadi badal. Badal itu dibaca apa? I'rabnya. Halo? I'rabnya. Barisnya, tanda bacanya. Kan sudah. I'rab itu ada i'rab apa saja? Rofa, nasab, jer. Dalam kalimat isim ada 3. Rofa, nasab, jer atau khofad. Itu dalam kalimat isim. Paham ya? Kalau dalam kalimat fi'il, i'rab itu ada berapa? 3 sama. Rofa, nasab, jazm. Nah sekarang saya tanya ini, dalam kalimat ahuka, i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena mengikuti ini. Makanya dikatakan fi i'rabi kal awali, i'rabnya itu seperti yang pertama. Berarti ini yang pertama, Zaidun. Paham tidak? Lah sekarang bagaimana kalau begini? Ra'aitu Zaidan. Kenapa Zaidan? Karena menjadi maaf, jangan ragu-ragu sayang. Ayo euy. Jadi maaf. Kalau maaf isinya dibaca apa? Nasab begitu. Ra'aitu Zaidan. Lah sekarang kita mau kasih badal. Yang datangnya itu ibunya. Bunyi apa? Ibu nama. Sok pada tanda baca. Umma. Benar umma. Kenapa nasab? Karena mengikuti ini nasab. Ummahu. Yo mboke si Zaid. Gitu. Kal awali. Understand? Yes, understand. Kita tuh. Lanjut mula kiban hale wong kang mula kiban hale wong kang lakoba hale kang den celuki dilakobi. Mula kiban hale wong kang den lakobi lahu marang kalimat isim au fi'lin. Marang kalimat isim atau fi'lin ya bilabdil badali kelawan lafad badal. Bilabdil badali kelawan lafad badal dilakoban ku lafad badal. Kulun aya badal kul min kul. Aya badal kul min kul. Sebetulnya kalian udah ngaji dengan guru bahasa Arab itulah. Cuman tawadu aja kamu mah. Tawadu. Tara mau duit. Tara mau duit. Tara bebeja bukan duit mana mah. Coba bebeja. Badal teh aya badal kulun min
kulin. Terus nanti tak badal kulun min kulin ayah badal. Nah masih selanjutnya kulun. Terus pamacakin atau aing korek bisa dimulai. Wabadun ayah badal badun min kulin. Ingat dulu. Terus ayah badal istimar terus ayah badal golat salah atau badal khoto wanisyan poho badal khoto wanisyan poho sarwa kene. Terus ayah badal nanti kan? Hah? Badal tos. Kalau ngaji entosnya mah. Kadaka iku kaya mengkono badal golat. Ya, kadaka iku kaya mengkono badal golat. Kadaka iku kaya mengkono badal golat. Idrobun utawi badal idrob. Pabil khamsati maka kelawan 5 indobato kang wis kepelanggar opo kepelanggaran wis indobato kang wis kepelanggaran opo badal indobato kang wis kepelanggaran opo badal. Ya, sudah diberikan ketentuan apa yang disebut dengan badal kul min kul, apa yang disebut badal ba'du min kul, ada apa yang disebut badal apa itu istimal, apa yang disebut dengan badal golat, apa yang disebut dengan badal idrob. Ya saudara, kadang itu kayak mengkono badal golat yaitu badal idrob. Ada badal idrob berarti ada 5 ngaran badal teh ngapangkeun hiji badal kul min kul, ba'du min kul, istimal badal golat badal idrob. Guys. Nah sekarang supaya lebih paham kita bahas satu persatu untuk faedah dan fungsinya. Faedah dan fungsinya badal. Badal apa? Faedah dan fungsinya badal. Yang pertama itu untuk dibalik kesini kajian aku sila dapat nih ya. Ada istilah badal kul min kul. Nah, fungsinya itu untuk menjelaskan lebih menjelaskan. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun. Telah datang siapa? Dibaca apa menjadi fa'il? Ya, Ja'a Muhammadun. Sudah datang si Muhammad. Kamu tidak akan menanyakan lagi saha si Muhammad moa. Ya. Karena sudah jelas yang datang itu adalah si Muhammad. Tetapi ketika dikasih badal akan lebih jelas lagi bahwa yang datang itu adalah Abu. Yo bapaknya si
Muhammad. Ini fungsinya adalah untuk menjelaskan, lebih menjelaskan bahwa yang datang itu Bapak Si Muhammad. Paham tidak? Karena yang kedua, fungsi badal itu untuk apa? Untuk memerinci atau mendetil. Ya, mendetil. Pokoknya til adalah memerincikan, untuk memerincikan atau mendetilkan, mendetail. Contohnya bagaimana untuk mendetilkan itu? Contohnya, akal itu apa artinya? Akal itu apa artinya? Dahar, sopo saya. Dahar, aragifa, aragifa. Ini nasab maf'ul. Saya memakan pada roti. Saya ngomong akal tu rogifa, saya memakan roti. Pasti kamu akan menetapkan bahwa semua roti anu ngabundar gitu kan, semua roti dimakan oleh saya, ya. Paham nggak? Tetapi ketika dikasih badal, ya, nis pak, betul, nis paruh, yo separuh nih roti sa, atau sahu, sepertiganya roti. Kan diperinci namanya. Bisa ketagihan dia mah. Oke. Atau bisa juga apa? Seperempatnya roti. Ya. Atau nanti sebagian roti. Ini namanya perinci, diperincikan karena ini merupakan sebagian dari arogipah. Betul nggak? Ini merupakan bisa setengahnya, bisa sepertilu, bisa seperempat, bisa sebagian dewa. Nah gitu. Jangan bisa nanti bakdo bisa. Ini berarti sebagian, maka ini disebut namanya ba'du min kulli, dari keseluruhan roti. Are you understand? Yes. Yes. Emang centil nih kayaknya perempuannya ini. Suka menggoda imanku. Ya. Maksudnya iman mana agar balik ingus ngajinak gitu. Oh. Nah, ini namanya badal golak. Atau boleh badal karena dituju, karena disejak, karena sengaja saya ngomong begitu. Ini merupakan godaan untukku. Pengen sudah ngaji, padahal mah dikembalikan tujuannya itu buat kamu. Itu namanya badal idrom. Ya, namanya badal idrom, membalikan hukum. Nuh hayang geus ngaji teh maneh lain saya. Gitu.
Ay, saya masih semangatkan ada Afrika Putih besok gantian. Paham? Itu namanya badal idgham. Tapi mau kakak tadinya enak lanjut ke dia lah, cenang guys yuk. Tinggal badal istimal. Badal istimal itu badal yang meliputi, mencakup di dalamnya itu. Nah, badal istimal. Acih. Badal istimal itu badal yang memerincikan dari lainnya. Contohnya, contoh badal istimal nih, badal istimal. Istafadtu, istafadtu, istafadtu. Saya mengambil ke faidah, mengambil faidah min Muhammadin, saking Pak Muhammad, min Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena majrur, ini jar, ya, min Muhammadin. Terus pakai badal il pangarokatkeun. Hah? Il mihi, il mihi, bukan mu, bukan ma, karena ini min Muhammadin, ya, min Muhammadin. Kecuali nanti jadi objek dari sini istafadtu, silakan aja, bebas. Kok nggak ada harokatnya, ilmahu, ilmahu boleh, berarti menjadikan maf'ul dari sini, fi'il dan fa'il istafadtu, ilmahu. Saya mengambil faidah dari Muhammad, ilmahu pada ilmunya, ya. Tapi ini bukan jadi badal berarti. Halo. Jadi apa? Jadi apa? Maf'ul. Kalau badal mah ininya nanti gini. Ya. Ilmi. Yo ilmuna. Yo akhlakihi. Ya, dari akhlaknya. Akhlakihi. Yo ihsanihi, kebagusannya. Yo dari takdimi li ayo hasil li ustadi, dari segi mengagungkan ustadznya, ya. Saya mengambil faidah dari si Muhammad, dari ilmunya, akhlaknya, ihsani, dari kebagusannya, dari dia itu suka mengagungkan pada ustadznya, suka memuliakan orang tuanya, ikromili wala liwa lidaihi, gitu. Ini namanya badal istimal. Badal istimal itu mencakup di dalamnya, ya. Paham tidak? Beda dengan begini. Halo. Istafadtu min Muhammadin, istafadtu tafadtu min Muhammadin. Yadi tangannya. Saya mengambil faidah dari si Muhammad, dari tangannya. Loh, kok dari tangannya? Tangan itu adalah sebagian daripada Muhammad. Maka itu namanya badal apa?
Badal ba'du min kul. Ya, yad ini atau yadihi, rijlaihi itu bagian daripada keseluruhan Muhammad. Maka jadi ba'du min kul. Paham gak? Pokoknya yang bersifat ilmunya, akhlaknya, kebaikannya. Kalau ini bukan ilmu, itu bukan bagian dari bentuk si Muhammad. Ilmunya, akhlaknya, kebaikannya bukan dari bentuk bagian postur Muhammad, bukan. Kalau postur Muhammad itu hidungnya, tangannya, kakinya, bodinya, ya itu merupakan bagian dari si Muhammad. Paham gak? Beda antara ba'du minkul dengan ba'du istimal. Kalau istimal ini dari segi ini ilmunya, akhlaknya gitu. Harus bisa bedakan? Gas lihat. Contoh yang lain begini. Sekarang bagaimana dengan masalah cinta? Kita kaji cinta. Istafadtu min Muhammadin. Istafadtu min Muhammadin. Istafadtu min Muhammadin. Saya mengambil benar-benar cinta dia. Istafadtu, saya mengambil min Muhammadin, dari Muhammad. Mengambil apa? Hub bi, dari cintanya. Berarti apa itu? Padahal apa? Istafadtu amri faidah sapa ingsun min Muhammadin, saking Muhammad. Rasa cintanya Muhammad hakabogohna teh luar biasa, sehingga dapat dipetik oleh saya tuh kecintaan Muhammad sama kekasihnya itu sangat mendalam sekali. Walaupun ada badai ataupun angin yang menerpaknya, tidak pernah goyah. Akhirnya saya dapat ambil dari faedah kecintaan Muhammad sama istrinya itu, umpama itu. Paham nggak? Coba badal apa itu? Istafadtu min Muhammadin hubi, termasuk badal apa? Luar biasa guys, bisa ngabedakeun ngaranna. Oke? Guys gitu. Yang selanjutnya ada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga ini nggak ada tempatnya, ya. Tapi udah diingatkan ya, udah diingatkan. Oke, yang ketiga itu adalah untuk memperbaiki atau meluruskan yang ada dua kejadian umpamanya. Ketiga apa? Memperbaiki boleh, atau meluruskan kesalahan, ya, kesalahan ngomong, atau boleh terlanjur ngomong, keterlanjuran ngomong, akhirnya bisa diluruskan dengan badal. Ya, dengan badal. Contoh, Jaa Zaidun. Ngomong Muhammad orang teh. Jaa Zaidun. Muhammad. Gitu. Terlanjur ngomong. Saya Zaidun. Padahal orang teh lihat muka masih Muhammad. Cuman yang diungkapkan bahasanya Zaidun gitu. Jaa Zaidun. Muhammad. Gitu, mereka semuji gak kaget gitu.
Rewas. Itu namanya badal khoto. Ya. Atau nisyan lupa. Contoh kieu. Urang teh ngomong kieu. Saya melihat si Jaid, aslinya mah ngomong si Jaid, urang teh nempo si Jaid, tapi ngomongna kieu, ra'aitu parsan Zaidan. Eta. Kok si Jaid, kok ngomongna kalau ngomong kuda, urang nempo kuda kasih Jaid, Zaidan. Gitu. Paham teh? Ngomongnya ngomong ra'aitu parsan, saya melihat kuda Zaidan. Gitu. Itu namanya badal khoto wa nisyan, lupa. Oke? Paham? Lah itu nanti kalau badal khoto wa nisyan itu biasanya tanpa ada unsur kesengajaan. Tanpa ada unsur kesengajaan. Beda dengan badal idrob. Badal idrob itu ada unsur kesengajaan. Kayak tadi contohnya. Gitu, ya. Misalkan kamu nempo kabogoh gitu, cuman istilahnya seperti bahasana siapa kamu namanya, salah satu dari kamu siapa, pengabsen sana namanya, Anita. Imas. Imas mah salatnya bukan kabeh. Lu sampai. Imas bukan kabeh ganteng bisa. Bapak ini dengan sarua. Kursi dulu ke di ladang. Peda kabugona. Peda kabugona itu. Peda kabugona mereka kan di ladang kursi dulu. Sangki. Sentimen kursi dulu kasih Dimas. Peda kabugona mantan diledek. Itu modelnya. Tapi berarti ada unsur kesengajaan si dulu. Masalah si dulu cemburu. Akhirnya ada ulang cenderung. Ya, rasa cinta masih ada. Sebenarnya itu bukan mau yang bagus sebenarnya. Mereka kasih imas. Itu namanya unsur kesengajaan. Jangan dibuat-buat. Namanya badal idrob, membalikan hukum. Sebenarnya mana yang hukum itu? Lain si masih dasi mas pak kabogona itu saja. Umpam masa. Oh ini. Jadi kesempatan dia ngomong jadi lah bakal kasih imasnya kasih hari itu ngomong gitu dan namanya itu padahal bapaknya bobol gitu kalau tadi seluruh pertama ngadek bobol gitu namanya ini membalikan hukum. Halo, bos seperti mobil kita contohnya. Ayat istilah badal idrob. Bedanya dengan badal bolak misal itu kalau badal misal itu tanpa ada unsur kesengajaan. Ya, saya lihat kuda
diomongkan si jahat aja gitu. ngomong nama si jahat gitu, tapi diomongkan kuda gitu. Tersengaja itu mah. Beda dengan tadi ngalek bahasanya karena dia rasa cemburu yang timbul yang ada dalam diri hati, akhirnya dia mengungkapkan seperti itu, memberikan jurusan rayuan yang mau ngajak besar ya. Aduh, iman canggih mah ya. Nangankeun lampu. Tik deui soalnya sedikit itu tanggung ieu mah sakeung. Teu bisa diurung ke keur ieu mah. Tunggu sebentar aja. Tanggung euy. Enggak bisa. Lampu udah ketecaan. Enggak kelihatan. Alhamdulillah. Sip lah. Dikit lagi. Oke, thank you, terima kasih. Lanjut. Kajaani kaya ningali kaya wisti kaya nata kajaani Zaidun ahuka. Yuk perhatikan. Jaani wis tekaning ingsun sapa Zaidun Pak Zaid ahu kayo sedulur siro. Badal apa itu? Halo? Badal? Kul mingkul. Betul. Dites ya. Lanjut. Wa kalalan wis dahar sapa Pak Zaid indi ing dalam sandinge ingsun oleh dahar mau rogi pan ing roti nispahu yo separone rogi. Badal apa? Badal ba'du mingkul ya, karena separo adalah merupakan sebagian dari keseluruhan roti. Lanjut, ini memberikan contoh aja. Awakod wasolalan teman-teman wis teka tumeka ilaya maring ingsun sapa sing tumeka Zaidun Pak Zaid ilmu yo ilmune Pak Zaid. Badal apa? Allah didarosa kang wis belajar ing ilmu. Badal apa? Istimal. Pokoknya yang bersifat masdariyah isim itu. Wa qad raqibtu lan teman-teman wis nunggang sapa ingsun nunggang al yauma wis nunggang sapa ingsun al yauma ing dalam iki dina al yauma ing dalam iki dina apa itu bakron ing bakar. Masa naik kasih bakar dina poe urang geus naik kasih bakar, padahal nu dimaksud al parsa ing kuda. Badal apa? Galat nisyan. Ingkul lamun ngucap sira bakron ing bakar duna qasdin tanpa ada tujuan. Saya ngomongnya begitu, ngomong raqibtu al yauma bakron nunggang sapa ingsun dina poe ieu kasih bakar tanpa aya tujuan duna qasdin pagolatun maka iku aran badal golat. Mati lampu batunya habis karena terus akul tahu tau ngucap sira hu ing bakar kos dan kelawan sejak pa idrobun maka iku badal idrob pakotok saja. Itu pembahasan isim. Wal pilu tawi badal fiil
min fi'lin saking fi'il ainek nyeun contoh badal fi'il tina fi'il. Kaman yu'min, kaman iku kaman yu'min kaya lapad man yu'min. Man utawi sapane wong, man utawi sapane wong yu'min ngimanaken sapa siman, yusab maka den ganjar sapa siman, maka den ganjar sapa siman. Oh, dijelaskan lagi nih sama kalimat fi'il. Ini namanya badal fi'lun minal fi'li. Ya dulu yudholu. Bukan ya dulu. Yudholu den panjingaken sapa siman. Jinanan ing pirang-pirang swarga. Jinanan ing pirang-pirang swarga. Lam yanal kang ora merkoleh, lam yanal kang ora merkoleh piha ing dalam jinan opo tabun kangelan, opo tabun kangelan. Ini contoh adalah badal fi'lu minal fi'li. Lapad man yu'min yusab dibadali barang siapa yang beriman yusab maka den ganjar. Enggeus paham sing sabe jalma anu iman pasti diganjar. Tanpa make badal juga sudah jelas orang yang beriman akan diganjar, tetapi dibadali lagi untuk diperjelas lagi. Yudholu den panjingaken ke surga yang di situ tanpa ada kesulitan. Kalau orang yang beriman masuk surganya tanpa ada kesulitan pasti, walaupun sebesar biji sawi. Apa ayat Al-Qur'annya? Apa ayat Al-Qur'annya? Walaupun sebesar sebiji sawi pasti masuk surga. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Hah? Mana hafal? Cung, siapa yang paling banyak hafalannya di antara kamu? Siapa? Imas berapa Mas? Mas berapa juz? Berapa juz? 9. 29. Luar biasa. Siapa lagi? Lela. Hah? Berapa, Lel? Berapa juz? Kabar serius. Oke lah. Oke. Nanti lain waktu saya tanya. Nanti saya suruh ditulis di itu di apa namanya Google apa Google apa yang di itu tuh di Drive itu pokoknya ada nama kelas, kemudian orang mana, hafal juz sabaraha gitu, ingin tahu lah. Oke, ini untuk motivasi aja. Barangkali demikian. Kajian selanjutnya adalah apa? Babu mansubati asma'i. Kita akan membahas selanjutnya, insya Allah pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan doa bersama.
Al-Fatihah.